Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang budidaya lobster red claw berkualitas. Lobster red claw merupakan jenis lobster yang paling banyak dikembangkan di Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena lobster red claw mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Selain itu, lobster jenis ini disukai karena tidak begitu galak, sehingga mudah dibudidayakan dalam skala besar maupun skala kecil. Membedakan jenis kelamin lobster red claw sangatlah mudah. Kita amati kondisi fisiknya. Tanda pertama, perhatikan capitnya. Capit lobster jantan ukurannya lebih besar dari lobster betina. Ujung tepi capit jantan terdapat bercak merah yang menjadi sebab penamaan red claw. Lobster red claw betina biasanya tidak memiliki bercak merah di ujung tepi capitnya. Ciri berikutnya, warna tubuh lobster red claw jantan memiliki warna tubuh yang lebih cerah bila dibandingkan dengan lobster betina. Warna tubuh ini akan semakin nampak ketika lobster tersebut siap untuk kawin. Warna si jantan akan semakin cerah dan indah. Cara terakhir dan yang terpenting adalah dengan melihat alat kelaminnya. Untuk melihat kelaminnya, yang harus dilakukan adalah menangkap lobster tersebut dengan kedua tangan. Satu tangan memegang bagian dadanya dan tangan yang lain memegang bagian ekornya agar tidak berontak. Kemudian, perhatikan pangkal kaki jalan lobster tersebut. Lobster red claw jantan memiliki kelamin berbentuk tonjolan pada pangkal kaki jalan yang kelima. Sedangkan lobster red claw betina memiliki kelamin dengan bentuk lingkaran agak cembung dengan lubang kecil di tengahnya pada pangkal kaki jalan ketiga. Penghitungan kaki jalan dimulai dari capit sebagai kaki jalan pertama, diikuti kaki jalan berikutnya sebagai nomor 2, 3, 4, dan 5. Dengan memperhatikan letak kelamin, peternak tidak akan salah dalam membedakan lobster red claw jantan dan betina. Jadi, apabila kita rangkum, untuk membedakan lobster red claw jantan dan betina dapat dilakukan dengan 3 hal. Pertama, melihat ukuran dan bercak merah di capitnya. Kedua, melihat warna tubuh lobster tersebut. Ketiga, yang paling penting melihat letak dan bentuk dari alat kelaminnya. Dikatakan lobster red claw karena terdapat warna merah di kedua ujung capitnya. Jenis lobster red claw sangat cocok dengan suhu air kisaran 20 sampai 24 derajat Celcius, pH 7 sampai 8, dan dengan kesadahan air 10 sampai 20 derajat kesadahan. Lobster red claw memiliki ciri yang khas, yaitu dengan warna tubuhnya yang didominasi oleh warna biru laut yang berkilau. Antara ruas kelopak kulitnya berwarna putih.
Panjang tubuh lobster red claw dewasa bisa mencapai 50 cm dengan berat sekitar 800 sampai 1000 gram per ekornya. Lobster red claw memiliki harga jual yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang tertarik untuk membudidayakannya. Pembahasan budidaya lobster red claw, persiapan lahan dan kolam, pemilihan induk, pemijahan, pendederan, pembesaran, pakan, pemeliharaan, dan panen. Persiapan lahan dan kolam. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan lahan dan kolam. Lahan yang digunakan untuk budidaya lobster harus memiliki sumber air yang cukup dan bebas dari pencemaran. Kolam yang digunakan juga harus memiliki ukuran yang sesuai dengan jumlah lobster yang akan dibudidayakan. Pemilihan induk. Induk lobster yang digunakan untuk budidaya harus berkualitas. Induk yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Umur induk lobster red claw yang ideal adalah yang telah matang, yaitu berumur di atas 5 atau 6 bulan. Ukuran induk lobster red claw yang ideal adalah berukuran di atas 4 inci atau 10 cm atau berumur di atas 5 atau 6 bulan dengan berat sekitar 50 sampai 70 gram. Jenis kelamin, induk betina memiliki 2 bulatan pada kaki ketiga. Warna yang cerah, tidak memiliki cacat fisik. Pemijahan. Induk lobster dapat dipijahkan secara alami atau buatan. Pemijahan secara alami dilakukan dengan cara menempatkan induk jantan dan betina dalam satu kolam. Pemijahan secara buatan dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon perangsang ovulasi ke induk betina. Pendederan. Benih lobster yang baru menetas harus dipelihara di kolam pendederan. Kolam pendederan harus memiliki ukuran yang sesuai dengan jumlah benih yang akan dipelihara. Pembesaran. Benih lobster yang telah berumur 3 sampai 4 bulan dapat dipindahkan ke kolam pembesaran. Kolam pembesaran harus memiliki ukuran yang lebih besar dari kolam pendederan. Pakan. Lobster merupakan hewan karnivora, sehingga pakan yang diberikan harus berupa hewan-hewan kecil seperti cacing, udang, ikan, dan keong. Pakan dapat diberikan secara langsung atau dihaluskan terlebih dahulu. Bisa juga diberikan sayuran, buah seperti tauge, wortel, pepaya, dan kelapa tua. Pemeliharaan. Lobster harus dipelihara dengan baik agar pertumbuhannya optimal. Pemeliharaan yang baik meliputi pengaturan suhu dan pH air, pemberian pakan yang cukup, pengendalian hama dan penyakit. Panen. Lobster dapat dipanen pada umur 8 sampai 12 bulan. Lobster yang siap panen memiliki ukuran tubuh yang besar dan berat yang cukup. Demikian pembahasan tentang
budidaya lobster red claw berkualitas. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya, yang tertarik untuk membudidayakan lobster red claw. Subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang budidaya lobster. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya.